Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ini berapa orang? Baru 1 orang siswanya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita akan coba mulai untuk materi kita hari ini ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, ya baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, doa mulai. Oke, doa selesai. Nah, ini untuk kita lanjutkan tentang materi suhu dan kalor ya. Jadi suhu dan kalor pertama, bagian pertama kita bahas. Nah, diharapkan ini betul-betul diperhatikan ya. Ini siswanya baru, oke, udah mulai masuk ya. Ini Prio juga, Riyadi, Siska. Oke, hari ini kita akan ya membahas tentang suhu dan kalor. Jadi indikator yang diharapkan harus bisa kalian pahami adalah, nah ini dia, memahami pengertian dan perbedaan antara suhu dan kalor. Nah ini tentunya berbeda antara suhu dengan kalor ya. Nah jadi itu yang pertama, jadi memahami pengertian dan perbedaan suhu, dan berarti harus memahami suhu dan juga memahami kalor. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di sini suhu ya, jadi ada suhu, harus pahami suhu dan juga kalor. Jadi harus tahu tentang pengertiannya dan juga memahami tentang perbedaan. Oke. Nah, berikutnya, sebentar ya. Yang berikutnya adalah mengkonversi skala pada pembacaan termometer. Ya, jadi inilah jadi dua indikator yang harus dipahami. Jadi mengkonversikan atau mengubah skala pada pembacaan termometer. Jadi hari ini kita cukup 2 aja ya yang akan kita bahas ya, seperti itu. Nah, ini coba Bapak tanyakan dulu nih, Riyadi, coba. Riyadi, halo? Iya, Zak. Nah, SMP udah belajar ya suhu dan kalor ya nih? Udah, Zak. Sudah ya. Nah, Riyadi pernah kira-kira apa sih menurut kan pernah belajar? Menurut Riyadi pengertian dari suhu ataupun dari kalori apa kira-kira? Kalau seingat saya, Zak, Ya, kalor itu energi panas gitu, Zak. kalor itu merupakan energi panas. Ya, bagus. Terus kalau suhu? Kalor merupakan energi panas. Kalau suhu apa kira-kira? Yang kamu sudah bisa ingat atau pahami dulu? Temperatur dingin panasnya suatu ruangan, Zak. Temperatur. Oke. Ya, bagus ya. Terima kasih Riyadi. Ya, Nah, Zak. ya bagus. Jadi tadi temannya sudah, ini Bapak tanya 1 orang aja nggak apa-apa ya. Sebenarnya mau semua sih, tapi nanti waktunya nggak cukup. Nah, jadi di sini Bapak bisa kasih lihat tentang apa itu suhu dan kalor. Jadi sebenarnya tadi udah hampir benar ya. Jadi kalau dikatakan kalor itu memang dia berupa energi ya. Jadi energi panas. Bahasa ringkasnya seperti itu. Jadi kalor itu adalah bentuk energi panas. Nah, panas kalau tadi dikatakan suhu itu adalah tadi bilang temperatur ya, bisa hampir mirip juga. Sebenarnya tingkatan ya, tingkatan ataupun degree derajat ya. Ya, tingkatan panas suatu benda. Nah, ingat ya, kalau suhu itu adalah besaran pokok ya. Nah, suhu satuannya kalau besaran pokok dia pakai Kelvin. Nah, besaran skalar juga, dia tidak ada arahnya, suhu. Kemudian kalau panas, tadi kan energi, berarti itu besaran turunan ya. Jadi, kalau kalian misalnya ketika kedinginan, misalnya pagi hari misalnya, suhunya dingin. Nah, itu memang temperaturnya ya, atau kalau kita pakai termometer dia rendah suhunya.
Nah, ketika siang hari terik misalnya panas, jangan mendung ya, tapi ketika panas, maka kita merasa lebih panas. Nah, kulit kita bisa merasakan perbedaan antara suhu yang dingin sama suhu yang panas. Nah, tetapi apakah bisa kita jadikan satuan yang bisa mengukur suhu? Tidak bisa ya, karena kita antara satu orang dengan orang lainnya tentu memiliki perbedaan pendapat tentang berapa derajat dari suhu itu. Jadi tidak ada kepastian di situ. Apalagi kulit kita ini kalau awalnya katakanlah kalian berada di suatu tempat yang panas, misalnya, kemudian masuk ke ruangan yang lebih dingin, itu kita akan merasa sangat dingin, lebih terasa dinginnya daripada orang yang memang dari awal berada di ruangan tersebut gitu. Nah, atau begini, misalnya kalian dari tempat dingin ke panas juga sebaliknya, nah juga seperti itu akan merasa lebih panas. Nah, maka diperlukanlah suatu alat ukurnya untuk suhu yang lebih bisa dijadikan alat ya. Kalau kulit tadi tidak bisa, jadi digunakanlah termometer. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang konsep termometer itu tadi. Nah, di sini Bapak kasih lagi screen-nya. Bentar ya. Nah, di situ tadi PowerPoint-nya. Nah, jadi udah harus mengerti perbedaannya ya. Jadi perbedaannya tadi udah Bapak jelaskan ya, antara suhu dan kalor. Kalau suhu tadi besaran tingkatan ya, panas dingin suatu benda, kalor tadi bentuk energi dia, bedanya. Nah, ini kalau mau tuliskan ya. Jadi untuk suhu nampak di layar ya. Oke, perhatikan. Nah, jadi jenis-jenis di sini ya suhu ya. Ini suhu adalah, nah di sini ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Jadi ada ukurannya di situ. Ya, atau derajat tadi, atau tadi temannya bilang apa ya? Derajat ya. Ya, sama bisa dibuat ukuran. Kemudian termasuk apa suhu? Suhu termasuk besaran pokok di sini, ya. Dia termasuk besaran pokok. Satuannya Kelvin ya, satuan internasionalnya. Ini satuannya Kelvin di sini. Oke. Nah, ini suhu. Jadi kita bahas tentang suhunya dulu. Nah, jadi ada jenis-jenis termometer yang umum digunakan dalam kehidupan kita ya. Kalau di Indonesia itu seringnya pakai Celsius, ya, sering pakai Celsius. Biasa kan berapa suhunya derajat Celcius selalu orang bilang di sini kan di Indonesia. Ya. Kemudian ada lagi Reaumur. Jadi derajat Reaumur. Kemudian ada derajat Fahrenheit. Ini di Eropa Fahrenheit ya, derajat Fahrenheit. Kemudian ada Kelvin. Nah, ini satuan internasional. Dia tidak pakai derajat ya kalau Kelvin. Di sini suhu mutlak dia, Kelvin. Oke, jadi ada 4 di sini, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tapi bisa aja kita buat yang lain gitu ya. Jadi di sini ternyata diukur antara dia kenaikannya secara linear ya. Jadi kenaikan secara linear. Jadi masih ingat ya pelajaran SMP tentang linear, garis linear. Jadi kita harus tahu batas bawah sama batas atas. Jadi kalau Celsius dan Reaumurnya seperti itu harus dipahami. Nah, ini dia batas bawah dan batas atasnya. Ya, coba diperhatikan. Nah, kalau di sini kita lihat ada, oh ini ada tambahan lagi Rankine, tapi jarang pakai sih. Perhatikan coba untuk yang di sini ada Celsius, ya. Kemudian ada Fahrenheit, kemudian Kelvin, sama satu lagi Reaumur. Nah, sebenarnya 4 ini. Tapi Rankine kalau mau dihafal juga bisa yang ini. Cuman yang wajib itu yang 4 ini tadi. Nah, kalau untuk Celsius, batas bawahnya itu 0. Jadi 0 derajat Celsius. Kemudian batas atasnya adalah 100 derajat Celsius. Nah, seperti ini. Ingat ya, batas bawah Celsius dihafal, yang ini dihafal. Kalau Celsius dia batas bawah 0,
batas paling besarnya adalah 100. Nah, kalau Fahrenheit, batas bawahnya, ini batas bawah bisa dikatakan untuk mengukur suhu air yang mau membeku, ataupun sebaliknya, es yang mau mencair. Ya, es saat dia mencair. Nah, ini 32 derajat Fahrenheit, batas bawah. Kemudian batas atas, di sini adalah 212 derajat Fahrenheit. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk Kelvin, nah perhatikan Kelvin, batas bawahnya ketika mengukur suhu air yang mau membeku atau es yang mau mencair, es sedang mencair, itu adalah 273,15 Kelvin. Tapi biasanya orang Pinter perhitungan dia pakai 273 aja penulisannya, ya. Boleh juga 1,15 dibuat ataupun tidak. Nah, kalau suhu paling maksimum ya ketika mengukur air yang sedang mendidih ya, ini kita pakai batasan bawah, es yang melebur, batas atas adalah air yang mendidih, itu 373,15 Kelvin. Nah, kalau Reaumur, untuk batas bawahnya 0 derajat Reaumur, batas atas adalah 80 derajat Reaumur. Nah, ini harus diingat ya. Jadi harus dihafal batas atas, batas bawah yang keempat ini. Kalau si Rankine boleh ingat, boleh tidak. Tuh. Jadi Rankine ini dia pakai sendiri. Kalian bisa buat sendiri sebenarnya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini konversi skala termometer. Ya. Di situ ya. Nah, Celsius ke Reaumur ini kita gunakan. Ini kalau ke Kelvin, kalau ke Fahrenheit. Jadi simpel, kalau ke Kelvin tinggal ditambah 273 aja si Celsiusnya. Nah, ini juga demikian dengan Reaumur. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat kan banyak ya, berapa rumus itu yang mau dihafal kan gitu. Jadi sebenarnya Bapak rasa ini kita nggak perlu hafal, tapi yang kalian hafal yang tadi ini, yang batas bawah sama batas atas. Yang ini yang dihafal. Karena dengan menghafalnya ini kan bisa buat rumus tadi gitu. Ya, hafal batas bawah, batas atas aja. Nggak usah repot-repot menghafal yang segini banyak gitu. Cuman kalau ya mau ya nggak dilarang juga, tapi tidak disarankan sih. Nah, ini ada contoh soal ya. Contoh soal ini zat cair ya, langsung aja kita lihat ya contoh soalnya. Zat cair diukur suhunya menggunakan termometer skala Celsius. Ini menggunakan skala Celsius ya. Diperoleh ini suhunya 50 derajat Celsiusnya. Jika menggunakan skala Fahrenheit, maka akan dihasilkan pengukuran sebesar berapa? Gitu. Jadi kalau pakai derajat Fahrenheit-nya jadi berapa? Nah, seperti ini. Ini Bapak rasa kita pindah dulu ininya ke yang ini ya, sebentar. Oke, udah nampak ya? Oh, ini belum. Tadi yang ini. Oke, coba ya. Nah, untuk menuliskan soal ini, kita bisa hafal rumus tadi. Tapi kalau hafal kan, ketika kalian masukkan angkanya, di sini Bapak gunakan aja pakai perbandingannya. Kita bandingkan antara Fahrenheit sama Celsius ya. Jadi, dari yang ukuran tadi, kalau untuk Fahrenheit, itu kan dia dari 32, batas bawahnya, sampai ke, apa tadi? 212 ya. Derajat Fahrenheit-nya. Nah, kalau Celsius, dia itu dari 0, ya ini Celsius, dari 0 sampai 100. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, ini bisa kita lihat di sini dia 50 katanya, Celsiusnya. Ini 50 kira-kira di sini, di antara ini kita buat 50 Celsiusnya. Nah, berapakah penunjukan pada skala Fahrenheit-nya gitu, F. Nah, ini masih ingat kan waktu pelajaran dulu, SMP ya, ada persamaan membentuk garis ya. Kalau kalian masih ingat itu Y dikurangi 1 per Y2 kurangi 1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, ini rumus ketika SMP. Oke, nah ini bagaimana? Ya, ini bisa kita gunakan. Kita buatlah misalnya Y itu yang si Fahrenheit, yang X itu, yang X ini jadi si Celsius gitu ya. Nah,
Ingat, yang satu, yang ini, itu adalah batas bawah. Oke. Yang dua adalah batas atas. Yang ini yang ditanya. Oke, jadi langsung kita gunakan. TF dikurang 32 per Y2 yang paling atas ya. Berarti ini kurang ini, dikurang yang paling atas kurang paling bawah. 212 kurang 32. Jadi sama dengan, ini kurang ini, berarti 50 kurang 0 per, terus sebentar ya. Lagi ngajar ini. Oke, sorry, terganggu di sebentar. Nah, yang ini 100 dikurang 0 ya. Jadi 100 dikurang 0. Jadi ingat, yang tengah kurang paling bawah, per yang paling atas kurang paling bawah. Oke, nah jadi coba ini kita buat nih. TF dikurang 32 per ini berapa? 180 ya, sama dengan, nah di sini 50 per 100 ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu angkanya, ini coret ya, sama-sama atas dan bawah. Kemudian ini juga bisa nol ini sama yang ini, habis ya. Oke, jadi TF kurang 32 dikali 1 ya, ini dikali silang aja. Dikali silang. Ini 5 dikali 18. Berarti TF kurang 32 sama dengan berapa ini? 0,40. Jadi 90 ya. Berarti kita perolehlah skala Fahrenheit adalah 90 ditambah 32. Sini kita dapat ini 2, ini 12 ya. Jadi 112 derajat Fahrenheit. Oke. Nah, ini cara untuk menyelesaikannya. Oke, gimana kira-kira cukup jelas ya? Nah, Bapak rasa ini SMP juga udah pernah, jadi Bapak rasa satu soal aja cukuplah untuk menjelaskannya ini. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini kira-kira? Atau perlu satu soal lagi lah mungkin ya. Coba kita ambil satu lagi. Nah, ini Fahrenheit ke Celsius ataupun sebaliknya. Nanti kalian kerjakan yang ini sendiri. Saya tinggal rumusnya. Nah, sekarang kita lihat yang ini aja. Ini sebuah termometer X mengukur suhu es yang sedang mencair. Nah, di sini ada termometer yang baru gitu, ya. Jadi kita mau menghitung berapa skala X-nya jika mengukur 40 derajat. Jadi kita bandingkan antara termometer X dengan Celsius. Jadi kita buat dulu, ini termometer X-nya. Nah, batas bawahnya kan 5 ya. Ini kita buat 5, batas atasnya 125. Ini kita buat 125 di sini. Nah, kita bandingkan sama si Celsius. Celsius batas bawah kan harus dihafal. Ini 0, batas atasnya 100. Nah, di sini dikatakan suhunya 40 derajat Celsius. Ini kita mau cari TX lah, kita kasih nama TX ya. Nah, seperti yang tadi, TX ini kita kurangkan ke 5 ya. Jadi TX kurang 5 per 125-nya ini kita kurang sama 5 ya. Per yang Celsius sekarang sebelah kanan ini 40 kurang 0 per 100 kurang 0. Sehingga ini kita dapat TX dikurang 5 per berapa nih? 120 ya. Ini sama dengan 40 per 100. Ini sama-sama bagi nolnya bawah ini, sama bawah yang kiri dan kanan, hilang 1. Kemudian ini juga atas bawah, 40 dibagi 10, hilang seperti ini. Jadi TX kurang 5 sama dengan 4 kali 12 ya. Maka TX dikurang 5 sama dengan ini berapa nih? 8, 48 ya. Sehingga pengukuran pada skala X-nya adalah 48 ditambah 5. Kita dapat hasilnya di sini berapa nih? 13, 1, ya 53 derajat X. Nah, jadi kita punya termometer baru nih, termometer X. Ya. Jadi kalian juga bisa membuat suatu skala sendiri seperti itu. Oke, Bapak rasa pertemuan ini cukup sekian dulu ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang pemuaian. Ya, jadi ada pengaruh kalor. Kalau jadi suhunya naik, ketika suhunya naik, maka akan terjadi perubahan panjangnya. Nah, seperti itu. Oke, Bapak rasa cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.